Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan memberikan informasi terbaru ya mengenai pasca seleksi atau SKD ya di CPNS maupun P3K tahun 2023. Apa yang teman-teman harus lakukan? Apakah teman-teman menunggu atau apakah teman-teman harus mendownload lagi ataukah unduh dokumen dan sebagainya? Kakak akan menjelaskan pada video ini. Tapi kakak disclaimer ya. Di video-video selanjutnya kakak atau setelah pasca CPNS, kakak akan fokus di pembahasan mengenai SNBT ya, mengenai jalur masuk ke mahasiswaan. Jadi yang hasilnya lulusan SMA nanti akan masuk di universitas-universitas, baik materi-materi soalnya, jalur-jalurnya atau pendaftaran yang kakak akan bahas secara rinci. Dan mungkin dalam beberapa hari ini kakak akan launching dengan nama YouTube baru, yakni yang aslinya Guru Online ya, Guru Online. Kakak akan ganti dengan brandnya kakak sendiri, yakni Mars Entertainment. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung ya atau mau bergabung di konten langganan kakak, silakan. Nanti kakak akan bongkar ya bagaimana cara sebuah bimbel ya untuk meloloskan lulusan-lulusan SMA ke universitas, karena kakak juga sudah berpengalaman ya sekitar 3 tahunan kakak di bidang bimbingan belajar di salah satu kota terbesar juga di Indonesia. Jadi kakak akan share bagaimana cara bisa teman-teman lulus dari SMA masuk langsung di universitas negeri ya. Jadi bagi teman-teman ini, misalnya teman-teman masih mempunyai anak dan sebagainya, boleh subscribe akun ini. Nanti kakak akan bahas semaksimal mungkin dan membongkar seluruh capaian atau trik-trik lah ya, trik untuk masuk di PTN terbaik di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke video ini, seperti biasa teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kakak ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah melakukan SKD dan sudah mendapatkan pengumuman ya, pengumuman. Nah, pengumuman itu kemarin ya, hari terakhir itu tanggal 22 November ya, itu terakhir. Jadi sekarang tanggal 23 November itu adalah waktu sanggah. Jadi bisa dikatakan itu waktu tenangnya ya, waktu tenang untuk teman-teman melaporkan ketika ada beberapa menilainya teman-teman yang tidak sesuai dengan standar kelulusan. Misalnya teman-teman sesuai dengan perhitungannya, misalnya teman-teman perhitungannya cocok lolos di SKD tapi tiba-tiba tidak lolos di webnya. Jadi itu membuat teman-teman bisa bisa berargumen atau bisa secara bahasa khususnya itu teman-teman bisa mengubah lulus atau tidaknya SKD-nya teman-teman. Jadi caranya itu teman-teman seperti biasa ya. Jadi semua informasi itu ada di akun namanya ASN Karir ya. Teman-teman masuk saja ini ya, baru masuk teman-teman masuk di nick sama password teman-teman. Nanti teman-teman akan diarahkan begini. Dan ternyata di hari tanggal 23 November ini teman-teman masih belum bisa menggunakan masa sanggah yang berlaku ya. Karena apa ya? Karena mungkin baru hari pertama ya. Seperti biasanya kalau ketika hari pertama di pengumuman apapun itu pasti akan adanya keterlambatan ya. Kayak misalnya kemarin di penutupan CPNS ditunda selama 3 hari, ada juga pendaftarannya ditambah juga, dan itu sudah wajar ya untuk sebuah tes di instansi pemerintah, jadi sudah biasa. Jadi kakak sarankan teman-teman boleh buka nanti malam ya, biasanya itu web ya atau instansi itu biasa bagus di jam 19.00 ya WIB ya. Jadi 19.00 WIB atau jam 7 malam. Jadi teman-teman boleh di situ akses kembali apakah teman-teman sudah lolos ataukah belum. Dan kalau misalnya belum dan itu ada kesalahan teknis dalam perhitungan dan sebagainya, teman-teman boleh melaporkan atau boleh melaporkan di ASN Karir ya. Oke. Nah, pertanyaannya kembali, kalau misalnya di ASN Karir itu masih belum bisa, di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai masa sanggah. Sebenarnya teman-teman itu bisa melihat di web sebuah instansi yang terutama mendaftarkan, misalnya ya di Kemenkumham misalnya. Jadi
teman-teman klik saja nama instansinya, terus tulis CPNS. Nah, oke, klik. Nah, teman-teman ambil aja yang paling atas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari informasi, teman-teman gampang, tinggal cari instansi yang teman-teman jabati atau yang daftari, langsung pilih CPNS. Jadi akan otomatis mendaratkan perhitungan atau mendaratkan informasi di CPNS tersebut ya, atau di informasi lembaga tersebut. Nah, misalnya kalau di webnya belum ada, yang paling jelas dan yang paling cepat ya mendapat informasi itu adalah di laman Instagram lembaga-lembaga tersebut. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, kayak ini ya, karena ini kan masih belum bisa dibuka ya, padahal jaringan masih oke, tapi tidak bisa dibuka ya. Ya, berarti secara instansi juga masih belum bisa dibuka. Nah, ini ya sudah terbuka. Tadi mungkin gara-gara jaringan aja ya. Nah, jadi tapi kalau setiap web itu atau setiap instansi dan lembaga itu mempunyai jam kerjanya ya, yakni kalau di Kemenhumam itu dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4 WIB. Jadi di sini ada semua informasi-informasi nih ya. Oke, ya misalnya kalau teman-teman ini cari aja di sini. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih bermasalah ya mengenai ini ya, kalau ada masalah-masalah teman-teman boleh, kalau di Kemenhumam ini ada nomor WA-nya ya. Ini WhatsApp layanan pengaduan kecurangan. Jadi ketika teman-teman misal ada teman-teman nilainya itu lolos, tapi di pengumuman ASN Karir itu teman-teman tidak lolos. Atau ada teman-teman misalnya teman-teman dapat ada pesaingnya teman-teman ya yang melakukan kecurangan, entah itu pakai ini ya pakai HP di dalam dada, kan banyak ya ini kemarinnya ini, atau memakai joki yang lagi viral-viralnya, teman-teman boleh pengaduan di bagian sini, karena itu merupakan jadi kecurangan itu merupakan kayak merugikan diri kita sendiri yang sebagai pelamar gitu ya. Jadi teman-teman laporkan aja supaya pesaingnya teman-teman juga berkurang gitu ya. Oke, jadi bisa tadi teman-teman lewat di ASN Karir, cuma untuk sekarang masih belum bisa terbuka, atau teman-teman boleh di webnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum dapat informasi yang jelas, boleh di Instagramnya ini ya. Kalau nggak bisa lagi di sosmednya Twitternya, boleh di sana Twitternya, boleh. Atau yang paling bagus sekali ya, teman-teman langsung bertanya di lembaganya. Tapi kalau teman-teman dekat di lokasi tersebut, misalnya kayak ini ya, ini Kemenhumam itu ada di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum di Jalan HR Rasuna Said 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi yang dekat-dekat sama lokasinya boleh bertanya-tanya di sana ya secara langsung. Karena kalau WA pastinya ada beberapa poin yang agak lambat ya, karena pendaftaran Kemenhumam itu banyak ya. Jadi bukan hanya kalian yang akan diurus, tapi banyak sekali orang-orang yang mengadukan kecurangan juga. Jadi teman-teman lebih bagusnya kan datang langsung ya untuk mengecek atau meng-cross check ya mengenai data teman-teman. Oke, kita sudah sekian informasi dari kakak. Teman-teman jangan lupa ya, ini nomor WA-nya penting. Jadi teman-teman hubungi saja ketika ada kecurangan atau ketidakadilan, ketika teman-teman menurutnya teman-teman itu lolos tapi tiba-tiba tidak diloloskan di aplikasi ASN Karir. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Dan ini kakak disclaimer ya bagi teman-teman yang mau masuk di langganan kakak, insya Allah kakak akan bimbing. Apalagi yang lulusan SMA ya, kakak akan bimbing untuk masuk di PTN-PTN terbaik di Indonesia. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.